yang sudah join sore ini sudah banyak yang join. Boleh nggak menulis dari mana saja Anda berada? Ayo, ini ada welcome to Sembalun Ibu, terima kasih kepada Jule, terima kasih ya, senang sekali. Apakah Ibu Jule juga dari Nusa Tenggara Barat? Nah, kalau iya, ayo bergabung di sini. Kita sedang di restoran apa namanya? HK ya, di restoran HK itu, aduh, kalau mau ke sini jauh, tinggi sekali ya perjalanan kita sampai ke puncak. Tapi aduh, kenikmatan yang kita dapatkan itu tak tergantikan ya dengan lelah kita sepanjang perjalanan. Kalau yang sudah bergabung boleh menulis dong, Anda dari mana saja. Oh ya, selamat sore, selamat bergabung Bapak Ibu Guru dari Lombok Timur. Ada Situbondo, halo apa kabar Situbondo, Cilacap, dari Blora juga, terima kasih sudah bergabung. Dari Surakarta, Rembang, terima kasih. Kemudian dari Palembang, dari Indramayu juga sudah bergabung. Dari Cirebon, halo Bapak Ibu dari Cirebon. Dari Banyumas, dari Sumatera Utara. Kalau belum nulis, ayo nulis supaya saya sapa. Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu Kepala BGP dan keluarga besar BGP di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung menyimak ngopi pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sesi sore hari ini, kalau belum nulis ya. Ayo, saya tunggu Bapak Ibu dari mana saja. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin atau penasaran, ingin tahu sebenarnya sih transformasi PPG yang sedang dikerjakan oleh Ditjen GTK itu apa saja sih? Terutama bagi guru-guru dalam jabatan yang sudah menunggu, yang sudah lolos pretest dan lain sebagainya, itu apa saja? Terobosan apa sih yang dilakukan oleh Ditjen GTK untuk guru-guru dalam jabatan dan juga untuk guru-guru yang calon guru ya, yang ingin mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru. Silakan bertanya, jangan ragu-ragu, saya pasti akan menjawab. Dan nanti kalau Mas Direktur sudah ada, saya akan undang beliau ke sini bergabung bersama saya. Iya, ini sudah ada nih ya, dari Pak Muhammad Agus Salim. Halo Pak Muhammad Agus Salim, apa kabar Pak? Bapak ya, sehat ya Pak ya? Semoga Bapak terus bersemangat menjalankan tugas sebagai guru. Ini juga ada dari Bu Resti Meliani. Halo Ibu, halo juga. Sehat selalu ya Bu. Semoga Ibu terus bersemangat menjalankan mendidik anak bangsa. Nah, dari Pak Muhammad Agus Salim pertanyaannya adalah, kenapa PGSD hanya guru kelas SD? Tidak bisa lintas jenjang. Yang PAUD kok bisa ya jadi guru kelas SD? Pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya tentu sebenarnya sejak tahun 2022 kami juga sudah membuka pendaftaran untuk PPG, program PPG Prajabatan. Linearitas untuk bidang studi guru kelas SD memang spesifik hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD atau PGMI. Namun dengan jumlah kekosongan guru kelas SD sangat besar, jadi sebenarnya itu kalau sekarang guru PAUD itu bisa mengajar SD, lalu guru-guru mata pelajaran yang linear untuk ngajar SD itu boleh daftar di SD. Itu sebenarnya karena ada kekosongan yang luar biasa besar pada guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman lulusan S1 PGSD, bukan yang kami buka itu mengambil porsinya S1 PGSD, tetapi memang jika semua S1 PGSD daftar itu masih kosong, sehingga karena kekosongan yang demikian besar maka belum dapat dipenuhi oleh lulusan PGSD atau PGMI, sehingga sejumlah prodi S1 kependidikan dapat dilinearkan dengan bidang studi guru kelas SD. Ini bukan cuma ngawur ya linearitas ini, karena kalau Bapak Ibu tahu, bagi sertifikasi mata pelajaran yang diajarkan di SD, itu kalau dia pada saat mencari pekerjaan ya, kalau sudah punya sertifikasi, dia sudah linear, aturannya sudah ada, mereka linear untuk mengajar di SD. Oleh karena itu, sekaligus agar mereka belajar pedagogi guru SD, maka S1 yang mata pelajarannya ada tersedia di SD, sementara ini linear untuk SD. Sampai kapan? Ya sampai supply demand ini terpenuhi gitu ya. Kebijakan yang terbaru adalah kegawat daruratan guru SD dapat kita atasi dengan linearitas yang sudah kita sempurnakan saat ini. Contohnya apa ya?
pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan juga PG PAUD itu linear tingkat SD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab Bapak Ibu semuanya terkait dengan yang sekarang sedang Bapak Ibu gelisahkan gitu ya. Ini ada juga nih berikutnya dari Teacher Kirana, Bu Kirana ya. Bu Kirana, apa kabar Bu Kirana? Ibu ada di mana? Semoga Ibu sehat terus dimanapun Ibu berada ya. Pertanyaan Bu Kirana adalah bagaimana dengan saya lulus PPG tapi jam sekolah induk sudah penuh. Ya Bu Kirana, jika jam mengajar sekolah di sekolah induk sudah penuh, walaupun memang mempunyai sertifikat pendidik, maka tunjangan profesi akan cair jika memenuhi persyaratan beban mengajar per minggu. Tentu kami saat ini kan sedang melakukan redistribusi guru. Harapannya adalah mereka-mereka guru-guru yang jumlah jamnya itu tidak terpenuhi akan kami redistribusi, maka harapannya semua guru bisa terpenuhi beban jam mengajar per minggu, sehingga setelah mendapatkan sertifikat PPG, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Coba ke bawah sedikit. Apakah ya ini ada pertanyaan lagi nih, masa depan PPG Praja khususnya yang baru masuk 2024 setelah lulus akan seperti apa mekanismenya? Jadi kalau bagi prajabatan PPG yang setelah lulus akan memperoleh serdik akan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengikuti dan lulus seleksi ASN P3K guru. Masa yang akan datang lulusan S1 D4 yang linear bisa langsung mendaftar ya menjadi ASN tanpa ASN. Kalau sekarang kan kenapa kami sudah capek-capek kuliah S1 D4 ke pendidikan tidak bisa ngelamar ASN P3K. Kami sedang merancang program di mana nanti lulusan S1 D4 bisa langsung daftar menjadi ASN. Kemudian setelah mendapatkan penempatan, maka nanti akan menempuh pendidikan PPG setelah mendapatkan penempatan. Jadi ini kita sedang terus sempurnakan program ini. Sepertinya Mas Direktur sudah hadir nih. Ayo Mas Dir bisa bergabung dengan saya di sini sambil kita minum kopi. Semoga Mas Direktur, gimana Mas perjalanannya ke sini? Jauh Bu Dijen. Jauh ya. Jalan berkelok-kelok. Tapi bagus kan? Bagus Bu. Iya, jadi indah sekali ya pemandangannya. Nah, Mas Direktur juga baru hadir di sini menempuh perjalanan yang panjang dari Lombok ya, karena tadi ada kegiatan yang harus Mas Dir ikuti di Lombok sehingga baru sampai. Bagi saudara-saudara sahabatku guru seluruh Indonesia yang belum ketemu dengan Direktur PPG, ini beliau orangnya ya, ganteng ya, masih muda. Ya Mas Direktur, gimana, sehat semua? Sehat Bu Dijen, semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Mas Direktur, ini ada kopi yang bisa diminum, silahkan dicicipin dulu sebelum keburu dingin. Ini kopi dari Sembalun loh Mas, luar biasa kopinya, boleh diseruput. Mas Direktur, ini kan kita sedang live IG Mas Dir. Saya senang sekali Mas Direktur bisa menemani saya pada live IG. Biasanya saya sendiri Mas Dir. Siap. Karena ini Mas Dir ini selalu dicari-cari para guru yang lagi penasaran nih sebenarnya kok kenapa sih GTK ini kok yang diurus guru PPG prajabatan saja. Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan juga menjadi perhatian Bu Dirjen gitu ya. Ini mungkin kita bisa Mas Dir juga bisa sampaikan menjawab pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih dari Aram Rahmat. Mas Direktur tolong dijawab. Maksudnya preferensi lokasi pengabdian itu apa sih Mas Dir untuk prajabatan? Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan pengumuman ini ya Mas Dir? Siap Bu Dijen. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu Bu Dijen. Ya. Di mana para LPTK penyelenggara PPG setelah meluluskan mahasiswanya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari di mana lulusan PPG prajabatan ke daerah yang lebih membutuhkan. Contoh dari Jawa Tengah, karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG prajabatan, banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku misalnya.
Nah, hal ini yang akan menjadi resistansi di pelaksanaan PPG ke depan, ya. Ya. Sehingga untuk pelamaran tahun 2024 kali ini peserta PPG Prajabatan itu sudah disesuaikan dengan di mana nanti dia sekiranya akan mengabdi, Bu Dirjen. Ya, jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, itu maksudnya apa nih Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG Prajabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung. Harus bersedia ya? Ya, karena memang dia yang memilih lokasi itu. Boleh nggak misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih provinsi, memilih preferensi provinsi di Nusa Tenggara Timur? Boleh, Bu Dirjen. Oh boleh. Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut, dia bisa kalau misalnya saya ngisi preferensi di Nusa Tenggara Timur, begitu lulus saya nggak mau, apa sanksinya Mas Dir? Kita di sini akan membuat perjanjian agar di mana dia nanti akan memilih preferensi itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di daerah itu tersebut. Luar biasa sekali ya, ini terobosan dari Direktorat PPG supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal nanti saya mau kepinginnya tuh ngajar gimana gitu ya Mas Dida. Terima kasih. Nah ini ada lagi pertanyaan live dari kolom chat live IG saya ya. Pertanyaan yang pertama dari Harry Person, Pak Harry Person. Pak Harry Person, semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya. Pertanyaannya PPG kategori B, Bu. Gimana kelanjutannya aja? Nanti Mas Dira akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Harry Person, Pak Harry Person saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur, dari 97 Milesa Way. Pertanyaannya Bu Milesa ya. Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada, Bu Dirjen. Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG Prajabatan akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG Prajabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan, 1 tahun berikutnya, memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut. Sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG Prajabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan. Nah sehingga kuota pelaksanaan PPG Prajabatan itu juga akan ada sistem eliminasi, Bu Dirjen. Jadi kalau memang dibutuhkan 100 yang mendapat misalnya 150, kita tidak akan mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut, Bu Dirjen. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Direktur. Jadi Bapak Ibu semua, tadi penjelasan dari Mas Direktur yang selama ini mengawal PPG ya, baik dalam jabatan maupun luar jabatan. Bapak Ibu, ini sekarang kalau di lokasi saya, ini baru pukul 16.12. Tapi terlihatnya gelap ya, karena sekarang hujan makin deras dan kabut sudah mulai turun. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya, terlihat sekali sudah mulai gelap. Suasana jadi sangat gimana ya, sangat menyentuh perasaan ya.
keindahan alam Sembalun ini dibarengi dengan hujan yang deras, mulai deras. Mungkin mohon maaf kalau suara kita agak terganggu sampai di sana ya. Tapi inilah bagian dari dinamika alam yang sungguh indah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Fikih. Bang Fikih apa kabar? Semoga sehat terus. Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum serdik, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlah 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenag, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadik-Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, nggak lama lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Bu, mohon PPG Praja PAUD tambah kuota di NTP Bu. Gimana Mas Dir? Dari Rizkars. Bu Rizkars, silahkan. Jadi sekali lagi Bu Dijen, kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di LPTK penyelenggara PPG di regional tersebut dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan Bu Dijen. Yeah. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota, namun kita hanya mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya. Nah, sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025, itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dijen antar sesama pelamar PPG Prajabatan. Nah, sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Dijen, karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG Prajabatan. Mas, terima kasih ya penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih di handphone saya nih, ada pertanyaan dari pertanyaannya, bocorannya kapan sih PPG Daljab akan dibuka tahun 2024? Hanya bocoran. Kira-kira bulan apa sih Mas? Tadi Bu Dijen kan udah itu mengumumkan dalam waktu yang sebentar, tidak ya. Jadi sabar ya, sebentar lagi kita akan buka yang sudah ada dulu berkategori yang sudah pernah lulus seleksi akademik ya. Betul. Itu jumlahnya 600 ribu, itu langsung kami panggil. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus, satu lagi ya, tidak harus punya NPTK, itu boleh ikut PPG Daljab ya. Tunggu saja sebentar lagi. Izin Bu Dijen. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di provinsinya melalui BGB Bu Dijen. Ya. Ya, jadi seleksinya yang untuk PPG Daljab sekarang nggak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu, hanya seleksi administrasi. Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600 ribu, 500 ribunya yang belum lolos seleksi administrasi nanti akan terus dibuka. Bapak Ibu memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang ada itu melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak di ibu kota provinsi masing-masing dalam waktu dekat ya. Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut punya kesempatan untuk ikut PPG Daljab. Jangan khawatir, kamu juga sudah ngobrol kok dengan DJA untuk tunjangannya. Kemungkinan untuk semua guru yang lolos untuk mendapatkan tunjangan. Karena kami ingin semua guru sejahtera, guru yang sudah mengajar lama itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan. Itu adalah misi kami melalui PPG Daljab. Ini ada pertanyaan berikutnya yang juga sudah masuk dari Ibu Nurika Yulia 123. Selamat sore Ibu Nurika Yulia. Semangat terus ya Bu. Pertanyaannya, Bu izin bertanya, kalau ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris
terus ikut PPG Prajabatan PGSD. Nanti kalau ikut P3K bisa ambil formasi untuk mapel bahasa Inggris tidak, atau harus guru kelas. Nah ini penting banget ya. Maka sekarang pada saat menentukan pilihan itu yang paling penting menjadi penentu nanti mau ngambil guru di apa. Jadi karena serdiknya yang diperoleh adalah guru kelas SD seperti bidang PGSD yang dipilih, maka pada seleksi ASN P3K yang bersangkutan akan menjadi guru kelas. Jadi kalau bahasa Inggris tidak ingin jadi guru kelas, yang ambilnya serdiknya bahasa Inggris ya. Kalau sudah milih serdiknya guru kelas, maka ya akan menjadi guru kelas. Gitu nih. Jadi udah banyak banget nih pertanyaan, tapi masih banyak banget pertanyaan. Kita masih punya waktu Bapak Ibu. Tetap semangat. Bapak Ibu juga boleh loh, sekarang kalau di tempatnya masing-masing hujan, juga boleh menikmati kopi. Seperti saya dan Mas Dir. Mau nyoba kopinya dulu, keburu dingin. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Ayo Mas, minum kopinya.